Berjumpa lagi dengan saya Miti dalam Sejenak Bersama Miti pada episode Leegneess Syndrome atau Emptiness Syndrome. Mungkin dari beberapa teman ada yang sudah tahu apa itu Leegneess Syndrome atau Emptiness Syndrome, atau ada yang belum tahu. Nah, saya akan jelaskan. Seperti artinya leege atau empty itu kosong, nest itu sarang. Jadi itu diibaratkan seperti sarang burung yang anak-anak burungnya itu sudah pada terbang meninggalkan sarangnya. Terus nah ini yang sindromnya itu si ibu, si induknya burung ini merasa kehilangan karena anak-anaknya sudah pada terbang meninggalkan sarang. Biasanya ini dialami oleh ibu-ibu, tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak atau ayah-ayah juga mengalami hal ini. Nah, biasanya begini, saya kasih contoh kalau ini ibu ya. Ibu ini akan mengalami Leegneess Syndrome di saat anak terakhir yang meninggalkan rumah. Kalau anaknya satu ya anak itu meninggalkan rumah. Kalau anaknya tiga ya mungkin anak yang terakhir meninggalkan rumah biasanya akan mengalami Leegneess Syndrome. Nah, sekarang apa itu Leegneess Syndrome? Leegneess Syndrome itu adalah proses berduka. Jadi dia di saat itu mengalami kehilangan. Jadi ada yang hilang dari dirinya. Ada yang hilang secara fisik. Jadi biasanya dia mengasuh, mengatur, merawat anaknya, mengurus anaknya. Ini sekarang nggak ada yang diurus. Anak-anaknya ini udah pergi kan, gitu. Terus peran dia sebagai ibu itu nggak ada lagi. Sehingga ada di sisi yang lain, dia merasa tidak berarti lagi. Jadi dia merasa tidak berguna. Nah, ini yang bahaya kalau seandainya Leegneess Syndrome ini berkelanjutan. Jadi dia sedih karena kehilangan, kan ini proses berduka kan. Dia merasa nggak ada artinya lagi, dia nggak berfungsi, nggak berguna, nggak ada apa-apanya lagi di rumah. Biasanya masak untuk anak, rawat untuk anak, ya kan, ngurus anak gitu. Waktunya untuk anak, merasa nggak ada artinya, terus akhirnya depresi. Ini yang paling parah gitu. Apa kira-kira ciri-cirinya kalau orang kena Leegneess Syndrome ya? Biasanya sih setiap orang berbeda, tapi pada umumnya dia akan merasa kehilangan, berduka. Dia akan merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan secara kegiatan dia sehari-hari. Contohnya, itu kalau misalnya kalau pagi kan disapa Ma pagi atau morning sambil masih ngantuk gitu, atau misalnya pagi sarapan gitu terus cepet-cepet mau pergi sekolah atau pergi kuliah, pamit kan, Ma pergi ya, atau oke, dah Ma gitu. Nah, si mama ini kehilangan kontak fisik itu tadi sama kegiatan itu tadi. Nah, terus juga dia merasa malas melakukan sesuatu aktivitas. Karena apa? Karena udah nggak ada artinya. Kan itu untuk anakku, aduh udah nggak ada tujuannya lagi, semacam itu perasaan dia. Nah, terus dia jadi nggak ada semangat, jadi sedih gitu. Nah, kalau berlarut-larut itu tadi kan bisa menjadi depresi. Dia bisa merasa nggak berguna lagi dan depresi. Yang paling parah sih ya sampai leng-lengan gitu. Namanya orang depresi. Ya kita nggak tahu seberapa parah setiap orang, ya kan? Terus apa jalan keluarnya? Sekarang kalau kebetulan dia ini masih punya partner atau punya suami atau punya orang lain yang ada di rumah, kasih tahu partnernya, saya lagi ngalami ini, kayaknya ngalami Leegneess Syndrome. Cari kegiatan bersama untuk mensupport yang kena Leegneess Syndrome ini.
Mungkin bisa jadi banyak keluar, jalan-jalan, atau pergi keluar makan, nyari aktivitas, nyari kegiatan yang baru. Atau menggali lagi hobi yang lama, gitu, hobi yang dulu. Atau malahan mencari hobi baru, kegiatan baru, gitu. Aktivitas, kegiatan baru, ya kan? Terus bicara, cerita ke orang lain, ke teman dekat atau saudara dekat, atau ke anaknya sendiri. Kalau ini sekarang saya atau mama atau papa ngalami ini, gitu. Kasih tahu supaya bagaimana bisa sama-sama menghadapi perasaan ini. Kalau parah sih, memang ke dokter, nanti ujung-ujungnya ada saran dari dokter seperti apa. Gitu. Kalau misalnya depresi, mungkin juga ada bantuan dari dokter untuk kelanjutannya. Mungkin perlu obat untuk antidepresi. Cari aktivitas yang membuat kita bersemangat. Itu yang paling penting, supaya punya tujuan hidup, punya tujuan kegiatan sehari-hari. Saya tidak bicara teori, tapi saya sudah pernah mengalami. Ternyata tidak seperti yang saya sangka, gitu. Kan dulu waktu anak saya kecil, saya bilang, kamu kalau nanti sudah besar mau kuliah keluar Belanda, nggak apa-apa. Kuliah aja, mau ke Kanada atau ke Amerika, Cina, Australia, New Zealand, nggak apa-apa. Yang penting kamu suka itu, kamu studi itu, kamu suka, kamu ambil. Itu kan teori, ternyata tidak segampang teori itu. Nah, terus saya waktu itu, oh ya anak saya kan mau kuliah di Enschede, ya oke, nggak apa-apa, siap. Sama-sama di Belanda, itu jaraknya cuma sekitar 350-an kilometer ya, dari rumah saya ke kota anak saya yang akan kuliah waktu itu. Udah saya antar, saya pulang balik, begitu di mobil pelukan, hati-hati ya nak, gitu. Oh masih nggak apa-apa, peluk ini, hati-hati nak, jaga diri yang baik ya, gitu. Udah begitu masuk mobil, terus dada ngedain gitu, ya, gitu. Terus masih lihat di kaca spion tuh, anak saya masih di belakang, saya masih bisa ngedain gitu. Terus begitu saya belok, sudah nggak kelihatan di kaca spion, nangis saya nangis. Keluar air mata, itu nangis sampai bisa menggeru-geru, nangisnya itu sampai parah gitu, sekitar setengah jam saya nangis. Dalam waktu 3 jam setengah saya nyetir mobil menuju pulang rumah, saya ada 3 kali menangis yang sampai lama menggeru-geru. Saya nggak nyangka bisa seperti itu. Malamnya saya tidur di kamar anak saya nggak menyangka begitu saya kena Leghne syndrome itu. Besoknya nggak semangat mandi, nggak semangat masak, nggak ada niatan pergi. 2 minggu saya di rumah terus isinya sedih. Di dalam hati saya itu ada sesuatu kayaknya hilang, kayak kematian gitu, rasa kehilangan gitu. Padahal kan bukan mati anak saya cuma 350 km dari situ dan bisa pulang. Nah, terus apa yang saya alami? Rasa kehilangan itu begitu menyiksa sampai saya malas melakukan banyak hal. Nah, terus sampai suatu kali teman saya menelpon, sahabat saya. Terus saya cerita saya begini, terus dia bilang, kamu cepat ke HSR, ke dokter keluarga. Kamu cerita bagaimana situasi kamu. Ternyata memang saya kena Leghne syndrome. Tapi itu sampai ke ini nih, rambut saya botak, rontok semua. Saya dalam waktu 2 minggu itu saya turun 3 kilo gitu. Nah, terus akhirnya saya baca itu tentang Leghne syndrome. Nah, saya berjuang untuk saya pasti bisa. Ternyata saya bisa melalui ini 2 bulan dan akhirnya saya kembali. Tapi dalam 2 bulan itu bukan berarti gampang. Saya sering menangis, saya sering bersedih, saya sering memeluk barang anak saya gitu.
nggak menyangka saya mengalami hal itu. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal ini, atau teman dari teman kalian atau saudara yang lain, mungkin bisa membaca dan mempelajari apa itu Leigh-Kness Syndrome. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.